Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 dengan anggota saya Hilma Aulia Mumpuni, kemudian ada Gani Abi Majid, Sarika Ramatudina, dan Esti Ayu Ardani, izin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul One Way ANOVA. Kasus 5. One Way ANOVA. Penambahan zat pewarna pada makanan dan minuman akan menimbulkan daya tarik tersendiri bagi konsumen. Zat pewarna buatan sudah sejak lama disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Di antaranya rodamin B, yaitu zat pewarna tekstil yang akan menyebabkan gangguan kesehatan apabila digunakan sebagai pewarna makanan. Mengonsumsi rodamin B berlebihan dapat menyebabkan kanker hati dan kerusakan ginjal. Untuk mengetahui efek penggunaan rodamin B, seorang peneliti meneliti tentang efek pemberian rodamin B terhadap struktur histologis ginjal mencit putih. Mencit dibagi secara acak menjadi 4 kelompok, yaitu kelompok kontrol negatif, dosis 1, dosis 2, dan dosis 3. Kelompok dosis diberikan rodamin B masing-masing 3,5 mg per gram BB, 7 mg per gram BB, dan 14 mg per gram BB. Diperoleh data rata-rata persentase kerusakan glomerulus ginjal mencit yang diberi rodamin dengan dosis dan lama pemberian tertentu sebagai berikut. Uji One Way ANOVA. Pertama-tama, ANOVA merupakan singkatan dari Analysis of Variance. Analysis of Variance adalah salah satu uji komparatif yang digunakan untuk menguji perbedaan mean rata-rata data lebih dari 2 kelompok. Untuk melakukan uji ANOVA harus dipenuhi beberapa asumsi, yaitu yang pertama, sampel berasal dari kelompok yang independen. Yang kedua, varian antar kelompok harus homogen. Yang ketiga, data masing-masing kelompok berdistribusi normal. Ada 2 jenis ANOVA, yaitu yang pertama analisis varian 1 faktor atau One Way ANOVA, dan analisis varian 2 faktor atau Two Ways ANOVA. H0 menyatakan bahwa tidak ada perbedaan rata-rata dari data yang sudah disajikan. Pada kasus ini, kami menggunakan tingkat signifikasi atau tingkat kepercayaan 95%, artinya alfa 5%. Berikut adalah tutorial memasukkan data dan uji One Way ANOVA. Pertama-tama, membuka aplikasi IBM SPSS Statistik. Kemudian pada variable view, data yang dimasukkan adalah presentase kerusakan glomerulus ginjal mencit yang diberi rodamin dengan dosis dan lama pemberian. Pada kolom name, kita input variabel, kemudian enter, yang kedua waktu, kemudian enter. Pada kolom desimal, variabel dinolkan karena tidak membutuhkan desimal. Untuk desimal pada waktu dinaikkan menjadi 3. Kemudian pada label variabel kita berikan label kelompok uji. Kemudian untuk label waktu kita berikan lama pemberian. Kemudian pada value variabel kita input value ke 0, itu labelnya untuk 0 mg per gram berat badan. Kemudian value pertama itu untuk labelnya 3,5 mg per gram berat badan. Kemudian untuk value kedua labelnya 7 mg per gram berat badan, dan value ketiga 14 mg per gram berat badan. Ini dosis dari perlakuan untuk mencitnya. Kemudian oke. Nah, setelah didapatkan seperti ini, kita pindah ke sheet
data view seperti ini, kemudian kita masukkan data sesuai kode value tadi terhadap waktu. Kemudian setelah diinput variabelnya sesuai value tadi terhadap waktu, ini waktunya juga urut B0, B1, B2, dan B3. Begitu juga seterusnya. Seperti ini adalah tampilan data setelah diinput pada sheet data view. Kemudian klik Analyze, Compare Min, lalu pilih One Way ANOVA. Untuk dependent list kita masukkan lama pemberian, kemudian kelompok uji sebagai faktor. Kemudian klik post hoc. Ini menggunakan signifikan levelnya 0,05, artinya signifikansi 95%. Kemudian continue, oke. Nah, kemudian keluar hasil One Way ANOVA. Kemudian didapatkan hasil dari One Way ANOVA berupa tabel seperti ini. Di tabel ini menunjukkan p-value-nya 0,00, artinya lebih besar dari alfa 0,05. Maka keputusannya adalah tolak H0. Dari sini dapat kita simpulkan dengan menggunakan tingkat kepercayaan 95%, data yang ada tidak mendukung H0, maka dapat dikatakan bahwa perbedaan kelompok perlakuan akan menghasilkan persentase kerusakan glomerulus pada ginjal mencit yang berbeda.